Bab 1003. Licik. Tanpa menunggu Karina bicara, Kevin sudah berbicara lebih dahulu untuk berbohong dengan serius. Clayton selalu tidur di kamar sendirian dan tidak suka tidur sama orang lain. Terakhir kali aku tidur di ranjang yang sama dengannya, dia insomnia selama 2 malam. Itu artinya malam ini Kevin akan tidur dengan Karina. Aku itu banyak baca, jadi jangan coba-coba membodohiku. Karina sama sekali tidak percaya. Bahkan meskipun tidak suka tidur dengan orang lain, paling hanya tidak bisa tidur nyenyak dan tidak mungkin mengalami insomnia selama 2 malam. Kevin berkata, kalau tidak percaya tanya Clayton saja. Percuma tanya Clayton, dia pasti akan terpaksa bantu kamu bohong. Emangnya kamu kira aku tidak tahu? Kata Karina yang bersikap kalau sebenarnya dia tahu segalanya. Kevin tidak membahas itu lagi dan berkata dengan tegas, pokoknya malam ini aku tidur sama kamu. Aku mau bilang dulu, kamu tidak boleh lakukan apapun padaku. Kalau tidak setuju, aku keluar kamar dan tidur di sofa ruang tamu aja. Kalau aku izin dulu padamu, gimana? Kevin, rasanya Karina ingin melompat dan menendang kepalanya. Marah di malam hari bisa pengaruh kualitas tidur lo. Ayo, jangan marah dan tidur. Kevin menyadari kalau membujuk orang bukanlah tugas yang sulit. Lagi pula Kevin bisa membujuk Clayton seorang anak kecil dan tentu saja dia juga bisa membujuk Karina. Tidur apanya? Emang sekarang jam berapa? Bahkan belum jam 19.30 kok. Kamu babi ya? Karina menatapnya dengan datar. Kevin berkata dalam hati, padahal dia sendiri yang bilang mau tidur. Tapi Nana memberitahunya untuk jangan mudah membantah apa yang dikatakan wanita. Apalagi ketika wanita sedang marah, jangan dibantah, kalau tidak maka bisa mati mengenaskan. Akhirnya Kevin berkata, malam masih panjang, kita bisa lakukan sesuatu untuk habiskan waktu. Coba bilang lagi. Karina sedikit menyipitkan matanya dengan tatapan membunuh. Maksudku, kamu mau pergi kerja sebentar dulu atau tidak? Kevin sekarang sudah bisa tahu apa yang harus dan tidak perlu dikatakan dari ekspresi Karina. Ketika sebelumnya Kevin tidak terlalu menyukai Karina, dia selalu melakukan apapun yang dia suka dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Sekarang Kevin akan lebih memperhatikan perasaan Karina dan lebih menjaga kata-kata juga sikapnya. Ya, Karina langsung bangun dari tempat tidur, dibandingkan harus tinggal di kamar yang sama dengannya atau di ranjang yang sama. Dia merasa lebih aman berada di ruang kerja. Clayton selesai melakukan panggilan video dengan Dea dan video call dengan Mommy. Setelah itu dia keluar dari kamar dan berjalan pelan ke ruang tamu, karena takut bertindak ceroboh dan mengganggu pamannya dan Karina. Dia melihat Kevin duduk sendirian di sofa dan bertanya, Paman, di mana Kak Karina? Lagi kerja di ruang kerjanya, jawab Kevin. Oh, Clayton duduk di sampingnya. Kenapa kamu tidak pergi ke ruang kerja untuk menemaninya? Aku mau bilang sesuatu padamu. Saat Kevin mengucapkan itu, tiba-tiba Clayton menjadi gugup pamannya tidak akan membahas masalah hari ini, kan? Dia juga tidak akan mencari Clayton untuk memarahinya, kan? Kevin memandang pria kecil itu dengan acuh tak acuh. Nanti saat kamu kembali ke kamar, jangan lupa kunci pintu. Siapapun yang teriak karena tidak bisa buka pintu, kamu harus pura-pura tidur dan tidak dengar apapun, paham? Aku tidak terlalu ngerti. Clayton menggelengkan kepalanya dan untuk sesaat masih belum mengerti rencana Kevin. Kalau nanti kamu yang teriak minta buka pintu, aku juga gak perlu buka pintunya. Ya, Kevin mengangguk dan berkata dengan tegas, entah itu aku atau Karina yang minta kamu buka pintu, jangan dibuka. Terus malam ini paman tidur di mana? Sofa ruang tamu? Clayton bertanya lagi, bukan urusanmu. Pokoknya kalau malam ini kamu berani buka pintu, aku buat kamu jadi agak botak, Kevin mengancamnya. Clayton berkata dalam hati, kalau aku tidak setuju, pasti dia akan membuatku botak. Dasar jahat, aku boleh tidur sama Kak Karina? Clayton bertanya dengan hati-hati. Kamu yakin? Kevin tersenyum lembut yang terlihat agak menakutkan.
Tidak, aku cuma bercanda kok. Senyum Clayton perlahan-lahan menjadi tegang, lalu dia menepuk dadanya untuk meyakinkan. Paman, jangan khawatir. Selama aku tinggal di sini, bahkan kalau kiamat, aku tidak akan buka pintu kamarmu. Sepertinya dia tahu apa yang akan pamannya lakukan. Menyuruhnya untuk mengunci pintu supaya pamannya tidak bisa masuk kamar. Jadi malam ini dia bisa tidur di kamar Kak Karina untuk melakukan sesuatu. Paman yang licik, Kevin merasa puas dan menepuk pundaknya. Clayton lebih suka sepupu laki-laki atau perempuan. Paman, di keluarga Okto sudah ada 3 anak laki-laki dan hanya 2 perempuan. Kalau bisa sih kamu kasih anak perempuan lagi ya, supaya seimbang. Jawab Clayton. Kevin menjawab, aku kan dari keluarga Libra. Si kecil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ah, bodoh amat soal itu, pokoknya lebih baik kalau kamu kasih aku sepupu perempuan. Kalian berdua lagi bahas apa? Tiba-tiba terdengar suara keras Karina seperti guru yang tiba-tiba muncul, sehingga paman dan keponakan itu sangat kaget, sehingga mereka langsung duduk tegak dan tidak mengatakan apapun. Mendengar langkah kakinya mendekat, Kevin menoleh seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karina, kamu tidak kerja? Karina tersenyum. Oh, aku keluar mau ambil air dan kebetulan aku dengar sesuatu yang luar biasa. Kamu halusinasi tuh. Aku lagi ngobrol sama Clayton untuk bahas studinya. Kata Kevin tegas. Karina tertawa marah. Dia sama sekali belum pernah melihat orang yang tidak bisa berbohong tapi tetap berbohong sepertinya. Aku dengar kamu minta Clayton kunci pintu. Jangan biarkan kamu masuk kamar. Kalau tidak kamu akan buat Clayton jadi botak. Terus menurutmu aku halusinasi? Tiba-tiba Karina merasa kasihan dengan si kecil karena punya paman yang seperti iblis, sehingga setiap saat dia takut akan kehilangan rambutnya. Karina, sepertinya kamu punya masalah agak serius sampai berhalusinasi. Ketika Kevin mengatakan ini, ekspresinya terlihat sangat serius. Seolah-olah Karina menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, lalu dia menoleh pada Clayton. Clayton, kasih tahu Karina apa yang kita bahas. Dia menjadi agak takut karena bahkan tidak menyadari Karina yang keluar dari ruang kerjanya. Clayton berkata dalam hati, Paman, jangan terus membantahnya ya. Kak Karina, barusan paman tanya tentang sekolahku dan berniat mau mengujiku. Pria kecil itu menjawab dengan serius. Mungkin saja aku bohong, tapi anak kecil tidak mungkin bohong. Kalau bohong, nanti dia tidak bisa tumbuh lebih tinggi dan Clayton berani sumpah dengan tinggi badannya di masa depan supaya buktikan kalau perkataannya itu benar. Kevin berkata lagi. Karina, kamu lagi halusinasi pendengaran dan kayaknya cukup serius. Setelah kamu selesai kerja, aku akan periksa kamu. Clayton berkata dalam hati, Paman emang jahat malah menyuruh aku bersumpah dengan tinggi badanku. Kalau nanti aku beneran tidak bisa tambah tinggi, aku akan menyuruhnya tanggung jawab. Clayton, kamu sudah bekerja keras, Karina menyatakan simpatinya pada pria kecil itu. Kenapa aku bisa jadi keponakannya? Sial banget ya aku. Clayton menghela nafas. Bab 1004. Kamu mau mencobanya? Karina mengambil segelas air putih dan kembali ke ruang kerjanya. Clayton yang cukup pintar langsung pergi bersembunyi ke kamar dan mengunci pintu. Dia berdoa dalam hati, semoga Kak Karina tidak biarkan paman masuk kamarnya malam ini, aku juga tidak mau buka pintu untuk paman, supaya dia tidur di sofa ruang tamu. Kevin menelepon Ezra dan memberitahunya bahwa tadi sore Axel sudah mendekati Karina saat dia tidak bersamanya. Ezra berkata bahwa dia sudah mengirim seseorang untuk mengawasi Axel. Dan mereka tahu bahwa Axel memang datang ke kota Leicester untuk bisnis. Tapi ketika memikirkan hubungan antara Axel dan Lucinta, lebih baik mereka waspada saat Axel belum kembali ke luar negeri. Setelah membicarakan masalah ini, Kevin menaruh ponsel ke dalam sakunya dan pergi ke dapur untuk merebus obat Karina. Awalnya Gushen yang merebus, tapi karena dia sedang tidak ada di sini, jadi Kevin yang melakukannya.
Pukul 9.30 obatnya sudah selesai direbus dan dibawa ke ruang kerja Karina. Ketika Karina meminum obatnya, Kevin keluar dari ruang kerjanya tanpa bicara agar tidak mengganggunya. Karina yang sudah selesai bekerja, kembali ke kamar dan melihat pria itu berbaring di tempat tidurnya sambil memejamkan mata. Dia terlihat damai dan tenang, tapi Karina tidak tahu pria itu benar-benar tidur atau hanya pura-pura. Karina merasa kesal juga geli ketika teringat kalau Kevin ingin tidur dengannya dan dengan sengaja menyuruh Clayton untuk mengunci pintu kamar miliknya, dan tidak boleh membuka pintu meskipun ada yang berteriak. Rencananya sangat kekanak-kanakan saat melihat kalau Kevin bersikeras ingin tidur dengannya. Karina tidak membangunkannya, lalu mengambil piyama dan pakaian dalam di lemari dan pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dia melihat Kevin masih tidur dengan posisi itu, dan Karina berpikir kalau dia pasti tertidur, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia duduk di depan meja rias, memakai masker pelembab dan memakai skincare sebelum tidur. Begitu Karina berbaring, Kevin menariknya ke dalam pelukannya. Karina kaget dan berkata dengan marah, "Kevin, kamu ternyata jago pura-pura tidur ya." Dia berpura-pura tidur sejak lama dan sangat hebat karena tidak bergerak sama sekali selama hampir 1 jam. Kevin berkata dengan tenang, "Aku tidak pura-pura tidur kok, barusan kebangun." Karina marah di dalam hatinya, "Emangnya kamu pikir aku akan percaya? Lepaskan, aku mau tidur." Karina menepuk lengannya. "Kamu tidur dengan caramu dan aku akan memelukmu." Kevin memeluknya lebih erat. Membenamkan wajah di lehernya, mengambil napas dalam-dalam dan menyentuh leher Karina dengan lidahnya yang panas dan lembab. Karina menegang dan mengingatkannya, "Hei, jangan macam-macam." "Karina, kamu tidak mau memeriksa sesuatu?" Kevin bertanya sambil berbisik di telinganya. "Periksa apa?" Dia sedikit bingung. "Periksa kemampuanku melakukan hubungan suami istri," kata Kevin. Karina langsung menolaknya dan pipinya memerah. "Tidak mau." "Sudahlah, aku mau tidur. Jangan pikir macam-macam, brengsek." Pria itu mencoba menggodanya untuk melakukan hal-hal buruk. "Oke, selamat malam." Meskipun ditolak, Kevin tidak merasa sedih dan seolah-olah dia sudah tahu jawaban Karina. Mencium pipi dan dahinya, lalu mematikan lampu, entah karena terpengaruh oleh kata-kata Kevin atau alasan lain. Malam itu Karina bermimpi melakukan sesuatu, membuatnya tersipu dan merasa kalau mimpi itu sangat nyata. Di pagi hari, Karina bangun saat sudah hampir jam 8 pagi. Dia melihat langit-langit dan mengingat mimpinya, dia merasa malu dan hatinya sedikit tidak puas. Untungnya pria itu sudah bangun, kalau tidak Karina tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Sambil menggelengkan kepala, dia mencoba untuk menghilangkan pikiran mesum dan mimpi itu. Karina bangun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia keluar kamar setelah berganti pakaian. Ada catatan yang ditempel di pintu yang ditinggalkan oleh Kevin. Dia bilang sedang pergi mengantar Clayton ke sekolah dan sudah menaruh sarapan di atas meja. Kalau makanannya sudah dingin, maka harus dihangatkan dulu di microwave. Karina melihat kata-katanya yang manis dan tidak bisa menahan senyuman. Dia membaca catatan itu beberapa kali sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. Dia memasukkan sarapannya ke dalam microwave untuk dihangatkan. Saat sarapan, dia menerima WeChat dari Lista. Lista mengucapkan selamat pagi padanya dan Karina menjawab bahwa dia sedang sarapan, bahkan memfoto sarapan itu untuk dikirim pada Lista. Lista sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa sarapannya terlihat sangat enak dan lezat. Dia juga meminta Karina untuk membuatkannya sarapan. Karina berkata dia tidak bisa karena Kevin yang membuatnya. Lista terkejut ketika membaca chatnya. "Lista, iri banget deh. Dokter Kevin sampai buatin sarapan untukmu. Aku kira dokter Kevin itu orang yang dingin dan cuek. Dia tidak peduli dengan hal sekecil itu. Aku tidak menyangka dokter Kevin buatin kamu sarapan." Dari perkataannya, terlihat jelas kalau Lista sangat terkejut. "Karina,
Kamu itu jangan asal menilai orang, kamu kan belum mengenalnya. Lista, BTW Karina, kamu dan Dr. Kevin sudah pernah hubungan seks? Karina, tidak. Karina langsung berterus terang menyangkalnya. Setelah ditanya oleh Lista, mimpinya tadi malam yang memalukan itu muncul lagi di benaknya. Lista, Karina, kamu dan Dr. Kevin kan sudah saling cinta, harusnya kalian nikah. Karina, aku belum kepikiran untuk nikah. Secara tidak langsung dia mengakui masalahnya pada Lista. Tadi malam Kevin menyuruhnya untuk berpikir mengenai masa depan mereka dan untuk menikahinya. Karina memang memikir dan dia memikirkan banyak hal. Dia sangat menyukai caranya bersama dengan Kevin sekarang. Dia tidak tahu apakah itu akan berubah setelah menikah, tapi Karina tidak menolak menikah dengan Kevin. Lista, Karina, aku dengar kalau pria sudah berusia di atas 35 tahun maka kemampuannya melakukan itu menurun. Tuan Kevin sepertinya sudah 36 tahun, kan? Kamu tidak mau coba dulu sebelum nikah? Ini kan berkaitan dengan kepuasan seksualmu selama sisa hidupmu. Karina, belum 36 tahun, dia masih 35 tahun 10 bulan, oke? Seingatnya Kevin berumur 35 tahun 10 bulan, yang intinya dia belum berumur 36 tahun. Lista, kamu salah fokus, memangnya yang dia bahas adalah usia. Dia kan sedang membahas kemampuan pria melakukan itu. Setelah itu Lista memberitahu Karina beberapa contoh beberapa orang yang tidak mencari tahu kemampuan pasangannya sebelum nikah. Setelah nikah mereka tahu kalau suaminya cuma mampu berhubungan seks selama 3 menit, meskipun pria itu sukses tapi dia lemah. Ada juga yang baru tahu kalau ukuran pasangannya hanya 3 cm. Ada juga yang terlihat tebal tapi tidak panjang yang tentu saja tidak berguna. Karina memberitahu Lista bahwa dia tidak merasa hubungan seks itu penting, selama keduanya benar-benar saling mencintai. Pada akhirnya Lista memarahinya karena pikirannya terlalu sederhana dan bilang hal itu tidak penting. Karina belum pernah jatuh cinta dan berpikir kalau hal itu tidak perlu, tapi dia tidak akan bilang begitu kalau sudah pernah melakukannya. Tentu saja hubungan dengan aktivitas seksual dan hubungan yang hanya memakai cinta itu dua hal yang berbeda. Sepanjang pagi Karina dipaksa oleh Lista untuk membicarakan topik ini. Meskipun bukan hal terpenting dalam pernikahan, tapi hubungan suami istri juga jadi salah satu bagian penting. Lista menyarankan Karina untuk menguji kemampuan Kevin di bidang itu sebelum menikah.